Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Terotil. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Saya mengupload tentang pesantren Al-Zaitun dan berbagai masalah yang ada di dalamnya, teman-teman. Dan saya mendapati komentar-komentar negatif yang itu bukan kritik, tapi lebih ke menghina atau merendahkan dari akun-akun anonim gitu. Yang saya duga memang ada betulnya apa yang dikatakan oleh Mas Pras atau Bang Pras di Mas Ken maksudnya di channel YouTube Bang Pras, di mana itu sudah tersistematis, masif dan terstruktur, teman-teman. Karena tiba-tiba saja ada akun-akun anonim gitu, akun-akun anonim itu yang ya mungkin berniat untuk menyerang atau bagaimana gitu di akun saya, teman-teman. Nah, ini ada berita baru lagi dari Glora News lewat di timeline saya di Twitter. Banyak santri dicabuli di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Ken Setiawan, itu fakta. Saya sebenarnya agak tertarik dengan Ken ini karena dia ini menurut cerita dia adalah alumni dari pesantren Al-Zaitun, teman-teman. Artinya kalau memang ini seperti yang dia katakan bisa dipertanggungjawabkan, artinya ini memang harus ditanggapi dengan serius, teman-teman. Baik itu pihak MUI, Kemenak, terus Komnas HAM juga harusnya ikut di sini karena seperti yang dikatakan oleh Mas Ken dalam channel YouTube Pras, ini adalah kejahatan kemanusiaan, teman-teman. Baik, saya akan bacakan berita dari gelora.co. Ken Setiawan, mantan santri pondok pesantren alias Ponpes Al-Zaitun Indramayu, tegaskan beberapa fakta. Hebohnya pemberitaan tentang Ponpes Al-Zaitun Indramayu yang diduga mengajarkan aliran sesat, salah satunya berasal dari keterangan Ken Setiawan. Melalui kanal YouTube Harry Pras, Ken Setiawan mengatakan beberapa penyimpangan yang terjadi Ponpes Al-Zaitun Indramayu, termasuk banyaknya santri yang mendapat pencabulan. Ini kan masalah serius, teman-teman. Tanpa berbasa-basi, Ken Setiawan mengatakan bahwa dugaan pencabulan pada santri yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun Indramayu memang benar adanya. Benar, fakta. Ini pernyataan Ken ya. Jawab Ken Setiawan saat ditanya Harry Pras terkait hal tersebut, seperti dikutip pada hari Rabu 7 Juni 2023. Namun Ken menjelaskan hal itu tidak terendus media massa. Bahkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, ini harusnya diperiksa, teman-teman. Dikatakan sebagai sosok di belakang peristiwa yang ditutupi tersebut. Panji Gumilang disebut sebagai pihak yang merombak TKP pencabulan. Ini luar biasa ya. Dia punya power berarti dalam hal ini. Hingga tidak akan terbukti jika ditelusuri oleh pihak lain. Cuma karena saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Lanjut Ken, sumber suara. Baik. Kita akan lanjut ke wawancara Ken dan di channel Pras oleh Bang Pras, teman-teman. Nanti juga kita akan bacakan beberapa komentar netizen. Teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kemarin di mana Mas Ken membahas tentang Panji Gumilang itu adalah tidak Soekarnois, tetapi tiba-tiba dia bermersap Bung Karno. Nah, itu gimana tuh? Apa mereka bertakiyah? Jelas takiyah. Mereka menyembunyikan jati dirinya supaya aman dan mereka tahu. Jadi takiyah itu adalah berpura-pura ya, teman-teman. Takiyah itu seperti yang saya pahami, sepanjang yang saya pahami, bertakiyah itu berpura-pura. Ini juga dianut oleh Syiah, teman-teman. Syiah itu kebanyakan mereka bertakiyah, mereka itu berpura-pura Islam, padahal sejatinya mereka bukanlah Islam, teman-teman. Ini banyak saya dengar dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Syiah itu kebanyakan dari mereka bertakiyah. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Ken di sini, bahwa pesantren Al-Zaitun atau Panji Gumilang ini bertakiyah, artinya atau berpura-pura, teman-teman. Ya disembunyikan sehingga publik itu taunya itu pesantren seperti biasanya, tapi ternyata itu ada agenda-agenda terselubung di dalamnya. Seperti yang kemarin yang sempat viral menyanyikan lagu Avenue. Lagu-lagu ini Yahudi, apa urusannya gitu antara Islam dengan Yahudi gitu. Bukan kemudian kita menjadikan bahwa itu sebuah toleransi, tidak. Bukan begitu caranya bertoleransi. Bertoleransi itu adalah kita berbeda, tapi saling memahami antara satu dan yang lain. Bukan kemudian kita harus menyamakan. Kan di Indonesia ini ada 5 agama gitu contohnya. Ketika kita bertoleransi adalah kita tahu bahwa ada perbedaan di antara 5 agama ini, tapi dalam perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan, kita bertetangga dengan saudara-saudara kita sebangsa yang Kristen, yang Hindu, Buddha.
Tetapi kita paham bahwa kita berbeda secara agama, secara keyakinan kita berbeda, tapi tidak kemudian menjadikan kita itu ribut. Kita tetap berbeda, tapi dalam kita bisa bersosialisasi dalam perbedaan tersebut. Misalkan di dalam sebuah tongkrongan, dalam sebuah meja, ada teman kita yang suka teh, ya dia minum teh. Ada teman kita yang suka kopi, ya dia minum kopi. Tapi kita masih bisa ngobrol bersama walaupun minumannya berbeda, teman-teman. Itulah toleransi. Bukan kemudian atas nama toleransi dia menyanyikan lagu Yahudi di dalam pesantren, teman-teman. Kan sebuah hal yang aneh gitu loh. Oke. Keluarga Pak Soekarno masih punya kekuasaan. Mereka mau menjilat. Mau nyari aman. Nyari aman. Ya kan antara ideologi dan realitas berbeda kan jelas. Iya. Anti Pancasila, anti pemerintah. Tapi kok tiba-tiba punya mazhab Bung Karno? Karena tadi juga di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan ro'yunya. Dan lembaga kerasulan tadi, mereka dengan dosa bisa ditebus. Nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim. Kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Ini aturan seperti ini itu dari mana? Ajaran dari mana gitu? Apalagi tadi dia bilang seperti apa yang dikatakan Mas Ken, karena ingin menjilat keluarga Soekarno, dia mengatakan dia bermazhab Soekarno. Yang pertama yang saya ingin tegaskan, yang ingin saya kritik, bagaimana ceritanya Soekarno punya mazhab gitu? Mazhab apa? Masih apa? Soekarno itu yang kita kenal adalah pahlawan proklamator perjuangan Indonesia. Dari mana kemudian sebuah pesantren bermazhab Soekarno? Dari mana? Itu dari mana? Sepanjang yang saya ketahui mazhab yang terkenal itu ada 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Malik, teman-teman. Yang terkenal ya 4 imam mazhab itu, di mana yang Indonesia kebanyakan ya bermazhab Syafi'i, teman-teman. Tiba-tiba Panji Gumilang ini dengan pesantren Al Zaitunnya mengatakan mereka bermazhab Soekarnois, bermazhab Soekarno, dengan alasan seperti apa yang dikatakan Mas Ken, ingin menjilat. Ya nggak gitu-gitu juga gitu loh. Ini sudah luar biasa penyesatannya, teman-teman, dan sebaiknya dan seharusnya sudah menjadi kewajiban seperti lembaga MUI, Kemenak, terus Komnas HAM memperhatikan ini gitu. Makanya Panji Gumilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Terotil. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Alat-alat buktinya dirombak. Oh, Allahu Akbar. Dan Panji Gumilang juga tadi bermasalah dengan tanah, dengan Kemenak. Sekarang dia bilang katanya mengikuti kurikulum Kemenak. Oke. Apakah Kemenak mengajarkan sholat seperti Al Zaitun? Enggak. Kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Azannya apa seperti itu? Model ritual agamanya kan? Semuanya ini kan pembohongan publik. Betul. Kami masih mengikuti kurikulum Kemenak. Enggak ada. Tetapi kenapa Kemenak diem? Wallahu alam. Karena dulu zaman menterinya yang masuk penjara, kasus korupsi, sampai menteri yang sekarang katanya garang juga kan, ternyata juga belum statement juga. Nah, betul. Ada apa? Nah, hanya kalau ini dibiarkan, negara telah membiarkan sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kita berharap tokoh-tokoh politik yang kementerian dan lembaga, termasuk Komnas HAM, kemana Komnas HAM itu? Betul. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, atau Mas Ken bilang, kalau kita mendiamkan ini, artinya kita mendiamkan kebatilan, ya, atau tragedi kemanusiaan yang berkedok agama. Dan ini seperti yang selalu saya bilang di video, Kementerian Agama dan MUI apabila diam ketika melihat tragedi seperti ini, maka sangat fatal, ya. Artinya di mana di situ banyak ribuan santri ya di situ ya. Dan itu terpapar doktrin yang salah, menyimpang sesat dari Panji Gumilang. Dan mereka adalah aset negara sebenarnya, aset bangsa. Kalau didiamkan, nggak tahu saya ya. Oke, sebagai penutup, ada yang Mas Ken? Ya, seperti itulah wawancara Mas Ken di channel YouTube Heri Pras, teman-teman. Silakan dikunjungi channelnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Heri, bahwa ini adalah generasi bangsa. Harusnya ini menjadi perhatian publik, menjadi perhatian menjadi perhatian dari para lembaga-lembaga terkait, teman-teman. Harusnya diadakan riset, harusnya kalau memang masih diperbaiki, dirombak struktur keorganisasian di dalam, kalau bisa ikut campur harusnya, dan harusnya pemerintah punya wewenang kuat dalam hal ini. Seperti beberapa komentar netizen di akun Twitter itu, mereka mengatakan kalau saja
FPI dan HTI bisa dibubarkan oleh pemerintah, itu sebuah ormas besar ya teman-teman. Kenapa pesantren Al Zaitun ini seolah-olah tidak mendapat perhatian dari pemerintah? Seperti apa yang banyak diberitakan, harusnya mereka mengoreksi apa-apa yang diucapkan oleh Mas Ken ini, apakah fakta atau hoax gitu teman-teman, untuk membuktikan ke masyarakat gitu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Mas Ken fakta, maka harus ditindaklanjuti oleh pemerintah gitu. Dan pihak MUI harusnya sudah mengeluarkan fatwa untuk menenangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat teman-teman, umat Islam khususnya teman-teman. Harusnya ini sekali lagi mendapat perhatian publik, baik itu dari Komnas HAM, MUI, Kemenak, dan pihak-pihak terkait lainnya yang punya wewenang, yang punya power yang kuat teman-teman. Bukan dibiarkan mengambang dan menjadi bola liar seperti ini teman-teman. Harusnya Panji Gumilang ini diperiksa gitu loh. Harusnya Panji Gumilang, apalagi di sini Mas Ken mengatakan dengan tegas bahwa pencabulan santri-santri dalam itu adalah sebuah fakta yang kemudian TKP-nya bisa diubah oleh seorang Panji Gumilang. Kenapa ini tidak mendapat perhatian khusus teman-teman? Ini harusnya seperti misalkan PA 212, kemana? Harusnya ini bersuara gitu loh. Seperti kemarin mereka bersuara, kerasnya mereka bersuara tentang Coldplay yang akan konser di Indonesia, harusnya juga bersuara tentang masalah ini yang menurut saya ini lebih riskan gitu loh. Ini lebih riskan karena ini di dalam internal, di dalam negeri kita sendiri terjadi dengan berdiri atas nama pesantren gitu. Bagi orang-orang awam seperti saya dan orang-orang awam seperti saya, ini kalau tidak muncul orang seperti Mas Ken, maka tidak akan tahu menahu mengenai pesantren Al Zaitun ini, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan ini harus mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus, harusnya diperiksa semuanya. Siapa-siapa yang terkait dengan pesantren Al Zaitun ini, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything